Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Maaf ketemu kali ini melalui media online dalam acara LKEMTD. Ya, di sini saya akan sedikit berbagi pengalaman ya dari gagasan jadi aksi terkait model usulan dan pelaksanaan kegiatan. Tujuan dari presentasi ini adalah berbagi pengalaman menyusun dan melaksanakan kegiatan, memberi inspirasi dan tips praktis kepada adik-adik semuanya, dan mendorong produktivitas dan partisipasi aktif yang nantinya akan berguna dalam menjalankan suatu organisasi. Nah, untuk latar belakang ini perlu diperhatikan, yaitu kegiatan sebagai bentuk kontribusi nyata dari suatu kinerja di organisasi. Yang kedua, nah ini penting ya, ini berbasis pada kebutuhan dan permasalahan yang nyata, tidak hanya mengulang-ulang saja dari kegiatan sebelumnya, seperti itu. Jadi harus ditimbang pentingnya kegiatan tersebut. Yang berikutnya dibutuhkan strategi agar kegiatan berjalan efektif dan berdampak. Nah, istilah berdampak ini memang sekarang lagi relate dengan programnya Menteri Pendidikan Tinggi ya, terkait dengan kampus berdampak. Nah, lalu bagaimana untuk model usulan kegiatannya? Nah, ini nanti yang sebagai dasar penyusunan di RAB ya, di rancangan anggaran dan biaya ya. Yang pertama, identifikasi masalah atau kebutuhan. Ini banyak sekali caranya. Yang paling mudah ya, karena ini kan di FKUMP ini bukan yang pertama kali melaksanakan organisasi. Jadi yang paling mudah adalah menganalisis LPJ, laporan pertanggungjawaban dari kegiatan sebelumnya. Nah, jadi LPJ itu penting, jadi harus dibuat ya. Jadi harus dibuat dari kepanitiaan sebelumnya, kita harus ada LPJ-nya. Begitu. Dan dengan LPJ itu dianalisis apakah iya kegiatannya masih relate dengan kondisi terkini dan untuk bisa dilaksanakan. Kalau masih, apa kekurangannya diperbaiki dan seterusnya. Nah, lalu dari situ dirumuskanlah tujuannya, ingin seperti apa. Ya. Setelah tahu desain metode pelaksanaannya seperti apa model ceramah seperti ini, atau workshop, atau pelatihan untuk peningkatan skill dan sebagainya. Nah, yang berikutnya penting nih, susun jadwal dan anggaran. Sekarang menyusun anggaran itu sangat-sangat mudah. Ya, teknologi informasi sudah sangat maju. Dibutuhkan perkiraan biaya untuk perkiraan sewa dan sebagainya itu bisa sudah dirancang sampai senyata mungkin. Ya, bahkan tanya-tanya dulu ke suatu tempat atau suatu barang begitu itu bisa. Nah, lalu buatlah proposal yang meyakinkan. Begitu jadinya ya, disusun, dilengkap dari atas sampai bawah itu. Nah, yang meyakinkan seperti apa? Ya, dia tentunya jelas rumusannya tadi, tujuannya itu untuk untuk mengatasi masalah atau kebutuhan dari suatu subjek begitu kan. Nah, seperti Anda begitu untuk apa? Nah, itu harus jelas. Dan berikutnya terkait dengan anggarannya, biasanya ya sudah di situ dicoba tidak sepenuhnya anggaran itu hanya meminta dari universitas atau fakultas, karena memang keterbatasan itu. Jadi silahkan ada model-model pemasukan lain yang tidak mengikat. Nah, ini cara identifikasi masalah, bisa observasi langsung atau data di lapangan, atau menggunakan LPJ tadi ya, dianalisis di situ. Bisa diskusi dengan stakeholder ya,
Kalau di kemahasiswaan di FKWM bisa dengan saya, di wakil dekan 3, atau pimpinan yang lain boleh. Atau studi literatur, melihat laporan, tren, nah, atau yang melihat juga kegiatan yang di nasional, internasional. Nah, seperti itu yang dibutuhkan apa gitu ya. Kemudian baru dirancang. Nah, untuk tujuannya ini ya, prinsipnya pakai SMART ini aja ya. Ini yang dipakai oleh UMP ya, selalu pakainya SMART ya, di belakangnya. Nah, SMART ya. Jadi spesifik, ya, measurable, achievable, relevan, dan time point. Jadi kan selalu ada waktunya. Nah, ini seringnya yang tidak ya belum terlaksana dengan baik di sekarang ini di semua organisasi di FKUMB. Saya berharap nantinya di masuk ajaran baru itu sudah bisa menjadi baik lah begitu ya, terutama time bond ini. Jadi untuk kegiatan di organisasi itu nantinya dimulai dari aktivitasnya di semester ganjil berakhir di semester genap. Nah, nanti itu sesuai dengan timeline dari universitas seperti itu, jadi diikuti. Nah, setiap kegiatan-kegiatan itu kalau tiap organisasi juga membuat kegiatan tidak usah banyak-banyak. Ya, yang penting itu ada time bond mau dilaksanakan kapan ya. Nah, itu contoh umum sekali ya. Contohnya meningkatkan literasi kesehatan siswa SD melalui pelatihan interaktif dalam 3 bulan. Nah, begitu ya. Begitu. Jadi itu masalahnya adalah literasi kesehatan ya. Terus siapa subjeknya adalah siswa SD. Bagaimana solusinya? Melalui pelatihan interaktif ya. Berapa lama? 3 bulan. Nah, gitu ya. Nah, seperti Anda ini masalahnya apa? Pembuatan proposal supaya nanti bisa goal. Ya sudah berarti pelatihan sehari gitu kan untuk membuat proposal kegiatan seperti itu. Selanjutnya terkait dengan perencanaan kegiatan, ini tadi sudah disinggung juga di awal ya, adanya target peserta dan lokasinya. Metodenya mau apa, apakah pelatihan, seminar, lomba, pengabdian atau yang lainnya. Waktu pelaksanaan, nah adalah Gantt chart-nya atau materi waktunya itu mau kapan. Jadi saya kira umum lah ya, Anda sudah paham terkait dengan hal ini. Nah, selanjutnya ini yang krusial biasanya bingung terkait ini. Penyusunan anggaran, ya pos utama ini bisa disusun terlebih dahulu. Ya, transportasinya, biasanya kalau ada yang menginap ya ada akomodasi, konsumsi, ya ini manusia makan ya, ATK, alat tulisnya, honorarium bagi pemateri ya, atau yang lainnya yang memang layak diberikan honorarium, dan juga dokumentasi. Saya biasanya juga menggunakan istilah PubDevDoc ya, publikasi, dokumentasi, dekorasi ya begitu ya. Itu walaupun sekarang dekorasi sudah lebih mudah ya, bisa nyetak atau pakai screen ya, begitu. Udah nggak perlu lagi gunting-gunting atau memotong styrofoam ya. Yang berikutnya, estimasi realistis dan sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, ini tidak boleh ya di markup, dinaik-naikkan begitu ya. Itu misal dianggap kebiasaan kalau mengajukan 10 juta nanti akan di separuh. Nah, tidak, sekarang tidak boleh seperti itu. Nah, kalau misal contoh ada transportasi misalnya kan, dari Purwokerto ke Jakarta begitu naik kereta api 500.000, ya masuk mau dipotong 250 kan nggak masuk akal ya. Jadi nggak perlu di markup seperti itu ya, yang realistis dibutuhkan ditulis apa adanya. Lalu sumber dananya, ada mandiri, hibah atau sponsor. Tapi dari semua ini yang penting adalah pola pikirnya terlebih dahulu.
ya. Memang di FKUMP ini saya masih ya merasa wah cukup berat dan sulit ya untuk mengubah suatu budaya di mana memang organisasi di FKUMP awal-awal ini tuh, awal berdiri dulu ya, bahkan sampai sekarang-sekarang juga, itu ya masih sekedar menjalankan program-program dengan anggarannya itu 100% mengandalkan universitas. Nah, di mana universitas tentunya setiap tahun akan memperbaiki mutu. Nah, sekarang menggunakan smart finance. Jadi harus memang sesuai dengan RAB. Nah, lalu itu yang dijalankan. Sebenarnya ada alokasi khusus untuk FK, ya. Tapi karena RAB-nya tidak, ya belum pas untuk pengajuannya, udah ditutup, sehingga makanya sekarang itu baru hanya dipukul rata jadinya. Hanya diberi 10 juta per bulan untuk semua organisasi. Ya, jadi kemarin sudah di sebagian contoh yang sekarang real adalah sudah diambil untuk kegiatan sebelumnya sampai 40 juta, begitu ya tentu akan repot untuk yang selanjutnya. Nah, ketika RAB dari awal itu disusun dengan baik, nanti bisa di situ nanti Anda tinggal menggunakan. Nah, selain itu juga ya kasnya harus dibuat sehat ini ya, kas dari organisasi. Seperti itu. Ya, bagaimana untuk mengisi kas ya banyak sebenarnya, terutama yang jalur BEM ini ya, terkait dengan nanti ya diberikan kepada mahasiswa, bagi mahasiswa baru umur lama, ya, pengadaan jas lab, ya ada beberapa misalnya merchandise, begitu kan bisa dilakukan untuk penjualan-penjualan di bagian dana usaha itu. Ya, itu bisa. Jadi nanti sumber dananya tidak 100% dari fakultas atau universitas. Seperti itu. Nah, untuk tipsnya bagaimana? Ini proposal kegiatan ya, bukan proposal skripsi ya. Ini gunakan bahasa yang jelas, lugas, dan meyakinkan. Soroti urgensi dan manfaat kegiatan. Tambahkan luaran dan indikator keberhasilan. Nah, dan biasanya akan lebih baik lagi kalau memang kegiatan itu adalah perbaikan atau follow up dari tahun-tahun sebelumnya. Begitu. Nah, selanjutnya kalau sudah semuanya tersusun begitu kan, waktu pelaksanaan, nah ini juga penting ya. Jadi ada koordinasi tim pelaksana. Ketika sudah dilaksanakan atau berproses begitu dilaksanakan ya, wajib ada itu adalah leader di lapangan. Ditunjuk satu orang untuk sebagai leader. Semua harus menghormati. Nah, penting di lapangan itu karena situasinya itu bisa ya dinamis begitu ya. Nah, itu dibutuhkan leader. Jadi harus dari diangkat silahkan satu itu yang mengambil keputusan begitu, dan kemudian diambil diikuti seperti itu ya. Nah, untuk apa ibaratnya ya untuk melaksanakan kegiatan itu, persiapan teknis juga, logistik, misal ada gimana nih makanannya nih, misalnya kan pesertanya harusnya 50 yang datang 70, makanannya kurang, gimana, harus diputuskan oleh leader itu. Ya udah beli sama nasi bungkus misalnya kan, ya udah beli di mana, ya di sana, ya udah nggak usah ngeyel lagi yang bikin teknisnya, harus nurut ya. Jadi disampaikan oleh korlapnya atau PJ-nya di lapangan itu. Nah, pelaksanaan memang ya idealnya harus sesuai dengan rencana, namun fleksibel terhadap situasi. Misal, nah ini contoh realnya begini ya, jika memang kebetulan saya tidak bisa datang langsung, hanya kemarin bersolusi dengan panitia, boleh nggak saya menyampaikan dengan video, tapi boleh. Nah ini contoh yang real, ini bagus yang seperti ini ya, jadi fleksibel terhadap situasi, sehingga perencanaan masih sesuai.
Nah, ini contoh-contoh umum ya terkait kendala cuaca gitu kan. Misalnya kayak kemarin ada acara balon begitu kan. Nah, cuacanya bagaimana bisa diantisipasi dengan tanya ramalan cuaca sehingga ada mendung dan sebagainya. Nah, itu bisa diprediksi jam berapa mendungnya, hujannya. Nah, nanti bisa acaranya lebih pagi. Ada juga kendala peserta tidak hadir atau terlambat bagaimana. Atau teknis yang lain, listrik mati, ya, itu pemateri juga nggak bisa hadir. Nah, gitu ya. Solusinya ada selalu ya plannya itu ya A, B, C sampai Z, A, B, A, C, A1, A2 dan seterusnya. Memang harus selalu ya sudah punya banyak sekali untuk planning-planning itu. Dan komunikasi itu yang penting ya. Itu evaluasi cepat dan terutama di lapangan tadi, dibutuhkan betul seorang leader, satu orang leader yang di lapangan. Ya, itu tidak harus misalnya adanya presiden BEM, tidak harus diikuti itu. Siapa yang saat itu ditunjuk sebagai penanggung jawab lapangan, bahkan presbemnya pun harus ikut ya, apa manut sama keputusannya di situ. Begitu ya. Dokumentasi dan evaluasi, nah ini saya kira sudah terbiasa ya zamannya sekarang sudah ada foto video, daftar hadir, laporan, naratif ya. Nah, evaluasi dari peserta ini penting ya, mengevaluasi pembicara, panitia, mengevaluasi acaranya. Dan itu LPC itu penting, selalu LPC. Ya, kita tentukan saja misalnya kan kita bersepakat ya, di semenjak agenda sekarang ini acara ini kegiatan apapun dari semua organisasi maksimal 1 minggu itu harus ada LPC-nya ya. Nanti untuk semakin tahun akan semakin ketat ya, akan dilihat kalau LPG kegiatan sebelumnya apapun itu belum diserahkan, maka kegiatan selanjutnya tidak akan dikeluarkan anggarannya atau tidak akan diberikan izin ya untuk pelaksanaan kegiatan sebelumnya, baik itu kegiatan acara, delegasi atau yang lainnya ya. Karena ini penting sekali. Karena ketika saya di WD3 itu sulit, saya nggak dapat itu LPD tahunan lah dari organisasi, kegiatannya apa yang rutin, anggarannya perputarannya berapa, itu sampai sekarang saya nggak tahu detailnya itu. Nah, mana yang sudah terlaksana, mana yang belum, dulu anggarannya dari mana, sponsornya siapa. Nah, itu belum terdokumentasi dengan baik. Jadi penting untuk LPG ini dilakukan. Nah, lakukan persiapannya ini ya, untuk tips praktisnya, lakukan persiapan yang matang, jalin komunikasi tim yang solid, adaptif dan tanggap perubahan, dokumentasikan proses dan hasil. Nah, mungkin juga ada yang berpikir, aduh dok ini kuliah aja berat di kedokteran, ya kegiatan banyak. Nah, solusinya gampang, nggak usah banyak-banyak bikin kegiatan. Ya, bisa satu kegiatan saja, tapi matang, satu organisasi satu per tahun, atau dua lah ya, per tahun, jadi tiap semester satu, begitu ya. Buat seperti itu. Pendelegasian juga begitu ya. Pendelegasian tidak hanya memenuhi kuota dari undangan, misal dari SMKI minta 9 terus semuanya 9, tidak begitu. Silakan diukur. Kenapa harus 9? Ya, oh ada sekian bidang. Mana yang dari FKUMP yang cocok? Nah, itu yang diikuti, lalu yang sudah ikut nanti kembali menyampaikan. Itu namanya diseminasi, disampaikan ke semua peserta atau anggota organisasi. Nah, seperti itu ya. Jadi tips mudahnya begitu, jadi persiapan, kalau memang tidak mampu laksana, jangan membuat RAB setahun 15 atau 20 RAB, untuk apa? Ya, nanti seperti ini nih realisasinya. Sudah semesteran selesai, kegiatan numpuk begini ya. Begitu. Jadi kan tidak pas. Bahkan saya sudah memberikan ancang-ancang ya,
penyampaian proposal itu maksimal 2 minggu sebelum kegiatan. Nah, ini diukur sendiri aja acara ini berapa lama. Begitu untuk teknisnya detailnya. Ya beberapa ya kayak ngakali begitu jadinya ya, kayak misalnya RAB, maaf, proposal awalan dulu, nanti menjelang mepet baru diperbaiki lagi, muncul anggarannya, sebelumnya belum ada. Nah, jadi memang ya tidak mudah ternyata untuk dilakukan perubahan yang lebih baik untuk penataan ini. Ya. Nah, namun apapun itu, tentu semuanya ini selalu berproses untuk belajar. Saya pun selalu berproses belajar, mengajak adik-adik untuk selalu lebih baik dan lebih baik semuanya. Organisasi di FKUMP juga lebih baik. Nah, targetnya secara global kalau tampak baik itu tentunya bagaimana nantinya prestasi-prestasi mahasiswa itu bisa bermunculan. Ya. Karena prestasi mahasiswa itu penting, ya, disampaikan nantinya datanya itu diakreditasi. Nah, jadi selama ini kita beberapa ya kesulitan begitu. Lalu kalaupun ada prestasi itu masih bersifat pribadi berangkatnya. Nah, saya berkeinginan semuanya itu nanti berangkatnya dari organisasi ya. Begitu. Jadi rekomendasi dari situ nanti bisa ada seleksinya internal terus berangkat. Nah, nanti berangkat ada prestasi. Ya, semua atas nama organisasi. Walaupun juga tidak salah kalau individu, tapi tentu akan lebih baik kalau melalui organisasi karena orangnya nanti yang melihat juga teman-temannya sendiri tahu kapasitasnya seperti apa dan seperti itu. Ya. Nah, jadi perubahan kegiatan kecil pun itu akan berdampak jika konsisten. Nah, lalu berani memulai dan terus memperbaiki. Nah, seperti itu ya. Nah, pengalaman saya dulu ketika mahasiswa, gitu kan, itu membuat kegiatan ya, seminar nasional. Seminar saja bukan workshop ya. Di saat itu ya, waktu itu kami mengincar ya atau menggunakan atau memanfaatkan tanggal 1 Desember hari AIDS sedunia. Gitu ya. Itu buat seminar nasional, pembicaranya Dr. Boyke, SPOG itu kan salah satunya. Nah, awalnya banyak gitu kan, ada beberapa pembicara, terus setiap tahun kita evaluasi. Yang menarik siapa? Ternyata hanya Dr. Boyke-nya. Jadi kita ulang-ulang terus itu. Setiap tahun bikin lagi. Saya pada akhirnya ya mungkin sudah pamornya berkurang. Ya untuk metode ceramah mungkin sudah kurang pas, akhirnya sekarang tidak berlanjut lagi. Nah, itu adalah evaluasi dari satu kegiatan yang dituangkan di LPJ, akan muncul kendala dan sarannya begitu. Itu lumayan deh jadinya. Ya pemasukan, ya karena kita LPJ itu di situ kan ada tahun itu pesertanya misalnya 200 begitu. Nanti untuk dibikin tahun depan pakai baseline itu kita bisa menarik sponsor. Nah, sponsor akan mengukur dengan misalnya kapasitas peserta 200 atau 300 begitu kan, mereka akan berani untuk membayar ya untuk sponsor itu sendiri. Jadi begitu. Jadi dulu tidak banyak kegiatannya, itu diulang-ulang gitu. Nah, sekarang silakan nantinya untuk yang kecil-kecil gitu kan. Itu kemarin yang di FKUMP, kemarin yang kita lihat di TPM itu ya, ada banyak yang tahu terkait dengan bantuan hidup dasar ya, pelatihan begitu juga lumayan peminatnya. Gitu ya. Terus yang terbaru kemarin juga kegiatan yang masih di rangkaian milad ya, One Day with Medical Student, itu juga peminatnya banyak, berarti berbayar. Nah, seperti itu. Yang kecil-kecil seperti itu yang akan nantinya Anda berlatih ya. Ya, dan juga nanti memperbaiki adanya cash flow dari kasnya dari organisasi untuk nanti menjalankan di awal. Walaupun pola pikirnya jangan salah, bukan berorganisasi terus nyari uang, tidak. Ya, begitu.
adanya anggaran, adanya keuangan di organisasi itu tidak boleh nanti dimiliki perorangan ya. Nah, perorangan itu untuk mendapatkan uang fresh money itu tidak boleh ya. Misal kegiatan ini begitu kan ya, berbayar begitu, lalu panitia dapat honor secara fresh money, tidak boleh. Nah, jadi semua harus dalam bentuk matengan, bentuk makanan, ya, minuman, snack begitu. Nah, itu yang boleh. Kalaupun ada yang menggunakan kendaraan keluar, nah BBM, nah itu baru boleh dikonversi ke arah rupiahnya. Tapi pola pikirnya bukan untuk dikasih uangnya, tidak. Gitu, karena nggak mungkin lah dikasih bensin botolan satu-satu gitu kan, nggak mungkin. Nah, seperti itu. Ya, oke, mungkin cukup sampai di sini. Ya, nanti ketika ada pertanyaan ya bolehlah di melalui panitia atau mungkin di kolom komentar yang tersedia di platform apapun ini ya. Mungkin cukup dari saya, semoga bermanfaat. Oke, sampai ketemu nanti di kegiatan-kegiatan organisasi berikutnya. Semoga FKUMP juga berkontribusi pada program kampus berdampak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.